dalam doa. Untuk Kakak Ino boleh pimpin kita dalam doa. Ini kok. Ya Bu, sebelum saya izin doa, saya izin record dulu Ya. Bu. Oke. Mari satu dalam doa, baru mulai. Tuhan Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatan Bapak telah berikan kepada kami Tuhan. Karena kami hari ini mau mewawancarai pendeta kami terkait dengan beberapa pertanyaan Bapak. Semoga dari awal dan sampai akhir hanya menunggu saja Tuhan. Biarkan Kau bekerja bersama kami dalam wawancara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan Kau tuntun kami, berikan kami hikmat daripada Bapak agar apa nanti disampaikan kalau pendeta kami bisa mengerti dan itu juga bisa menjadi bekal bagi kami ke depan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Bu, mohon Oke, maaf, Bu. ini dapat ini kedengaran suaranya ini bisa Ya, bisa kedengaran, dengar jelas. Jelas, Bu. Oke. Oke, untuk itu kita langsung aja ke pertanyaannya, Bu. Yes. Oke, baik Ibu, perkenalkan saya Juniman. Saya ingin bertanya Bu, kita ingin bertanya mengapa kebangkitan tubuh dianggap penting bagi keselamatan kita? Ini langsung mau dijawab atau satu kali langsung saja? Langsung saja, Bu. Oke deh. Ya, oke. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tentang mengapa kebangkitan tubuh dianggap penting bagi keselamatan. Yang pertama, kita harus garis bawahi berbicara tentang kebangkitan tubuh, dia tidak terlepas dengan yang namanya atau yang kita ketahui tentang kebangkitan Kristus. Yang baru saja kita sebagai orang Kristen merayakan dengan perayaan Paskah tentang kebangkitan Kristus. Jadi, kebangkitan tubuh merujuk kepada kebangkitan Kristus, di mana kebangkitan Kristus merupakan sebuah kemenangan bagi kita sebagai orang Kristen. Kemenangan atas apa? Ya, kemenangan atas dosa, di mana lewat kebangkitan Kristus, di mana Dia yang menderita, Dia mati, bahkan dibangkitkan dari antara orang mati, itu semua hanya untuk menghentar kita sebagai orang percaya, sebagai manusia, kepada kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Jadi, berbicara tentang keselamatan, tidak pernah terlepas dari yang namanya kebangkitan Kristus atau kebangkitan tubuh. Lewat karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan mengapa dikatakan kebangkitan ini dianggap penting bagi keselamatan? Sebab keselamatan bukan hanya berbicara tentang pengampunan dosa. Nah, jadi ketika kita mengalami keselamatan itu, yang pertama kita mengalami yang namanya pengampunan dosa. Tetapi lewat pengampunan dosa sebenarnya itu relevansi bagi kita juga bahwa berbicara tentang keselamatan berarti pun juga ada berbicara tentang transformasi atau ada perubahan dalam kehidupan. Perubahan dalam kehidupan manusia, di mana manusia yang dahulunya adalah dikatakan manusia berdosa atau dikatakan manusia telah mati dalam dosa. Tuh, manusia mati bagi dosa, atau dapat dikatakan manusia yang berdosa adalah kehidupan yang lama dan digantikan dengan kehidupan yang baru bersama dengan Kristus lewat karya selamat yang Dia lakukan. Yaitu lewat itu tadi, lewat kebangkitan tubuh, kebangkitan Kristus. Jadi di sini mengapa dikatakan sebagai kebangkitan tubuh itu merujuk kepada Yesus Kristus pun juga Dia sebagai anak Allah, tetapi pun Dia juga adalah manusia. Maka Dia adalah manusia secara utuh, Dia memiliki
tubuh, jiwa, dan roh, dan mengungkapkan kemanusiaannya yaitu lewat tubuhnya yang fana. Dia itu benar-benar mengalami kematian, lalu oleh karena Tuhan Allah ingin menyatakan kemuliaannya kepada manusia, maka dia mengutus anaknya Yesus Kristus, dia mati, tetapi pun juga bangkit, dan menghentar manusia kepada kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Ya, mungkin hanya itu yang menurut pemahaman saya, dan ketika kita mengalami keselamatan yang kita percaya itu semua berasal dari Tuhan, yaitu lewat anaknya Yesus Kristus, maka kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa dikatakan kita telah mati bersama dengan Kristus sebelum ada kebangkitan. Kehidupan kita yang lama kita mati dalam dosa, tetapi pun juga ketika mengalami kebangkitan kita hidup baru bersama dengan Kristus, dan semua itu kita dapatkan keselamatan lewat kebangkitan Kristus yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Dan sekiranya mungkin menurut pemahaman saya seperti itu. Baik, Ibu. Oke, baik Bu, terima kasih untuk jawaban pertanyaannya. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua ya Bu. Ya, oke. Dan untuk Pertanyaan pertanyaan kedua, kedua, Rizky ya. Oke, Bu. Untuk pertanyaan kedua itu, menurut Ibu Pendeta, apa itu surga dan neraka? Oke. Baik, kalau berbicara tentang surga dan neraka, gampangnya seperti ini. Ketika kita masih anak-anak, masih sekolah minggu, orang sering bertanya toh, apa itu surga, apa itu neraka? Yes. Kalau pemahaman yang gampang, yang mudah untuk dimengerti, ya surga itu adalah tempat yang indah. Tempat di mana berkumpulnya orang-orang yang mendapatkan keselamatan dari Allah. Berbicara tentang neraka, tuh neraka adalah tempat orang-orang yang mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Tempat yang dimana bicara tentang penghukuman, ada kesiksaan di dalamnya, dan itulah yang dikatakan yang bisa kita artikan tentang surga dan neraka. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga, kita langsung saja ya Bu. Ino. Ibu, untuk Ya, pertanyaan silakan. untuk pertanyaan ketiga ini, apakah pengharapan atas kedatangan Yesus itu masih relevan bagi dunia modern saat ini, Bu? Iya, oke. Pengharapan tentang Yesus Kristus atau kedatangan Yesus Kristus menurut saya masih sangat relevan sampai sekarang ini. Kenapa dikatakan relevan? Yang pertama, berbicara tentang kedatangan Kristus, berbicara tentang bagaimana tentang pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang dia datang sebagai hakim yang adil, tetapi pun juga di dalamnya akan adanya kebangkitan orang mati, dan itu akan terjadi di masa depan. Itu berbicara tentang kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Dan menurut kami, apalagi dalam tugas tanggung jawab kami sebagai pendeta, apalagi ketika ditemui atau di lapangan ada anggota jemaat yang sedang berduka cita,
perlu untuk dihiburkan. Karena ketika mereka berduka cita, mereka kehilangan orang yang sangat mereka kasihi, sangat mereka sayangi, maka ada rasa kehilangan, ada rasa sedih, karena mereka berpisah di dunia ini untuk selamanya bersama dengan keluarga. Maka lewat pengajaran tentang pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus, itulah yang menjadi pokok utama yang sering dibicarakan ketika memberikan penguatan, memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka cita. Karena lewat kedatangan Kristus, di antaranya juga ada kebangkitan orang mati, dan kita sebagai orang yang percaya, meskipun dipisahkan oleh maut, tetapi lewat kebangkitan Kristus, kita akan dipersatukan dengan Tuhan. Dipersatukan dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa. Maka itulah yang dikatakan tentang pemahaman eskatologi atau yang berkaitan dengan kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Maka menurut kami pemahaman ini atau pengajaran tentang kedatangan Kristus masih sangat relevan, dan justru lewat pemahaman ini sangat membantu untuk memberikan penguatan kepada mereka yang berduka cita, yang mungkin kehilangan harapan, ada dalam kesedihan, mereka sekiranya dapat dihiburkan, dapat dikuatkan dengan firman Tuhan, apalagi tentang doktrin yang berbicara tentang kedatangan Kristus untuk yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Dan bagi tadi pertanyaan tadi tentang surga dan neraka, dan juga berkaitan dengan karya keselamatan, kita percaya sebagai orang Kristen bahwa kita yang diselamatkan oleh Tuhan akan ada di surga bersama dengan Bapa. Maka surga itu adalah tempat terindah, tempat berkumpulnya orang-orang kudus, orang yang percaya kepada Bapa, dan itu adalah hal yang paling dinantikan orang yang percaya. Maka kembali pendeta katakan, mana yang akan kita pilih? Kita akan pergi ke surga atau pergi ke neraka? Itu semua tergantung daripada kita. Maka kerjakanlah karya keselamatan itu. Kita semua sebagai orang yang percaya adalah orang-orang yang tentu ingin masuk surga. Mungkin hanya itu jawaban dari pendeta. Mungkin masih ada yang kurang dimengerti atau masih ada yang kurang. Dipersilakan supaya nanti akan diperlengkapi bersama. Baik, Ibu Pendeta, terima kasih banyak buat jawabannya. Mungkin ini jawaban yang sangat membantu bagi kami. Untuk jawaban Ibu, nanti saya minta kesediaan Diskia untuk memberikan kesimpulan. Oke, dari jawaban Ibu Pendeta Friska tadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah keselamatan bukan saja tentang dosa, tetapi kita harus mengalami pengampunan dosa. Terus lewat kebangkitan tubuh itu merujuk pada Yesus Kristus, anak Allah yang benar-benar mengalami kematian. Dan juga surga itu tempat yang indah, tempat orang-orang berkumpul bagi siapa yang percaya kepada Tuhan. Oke, mungkin kesimpulan itu dari itu saja dari yang dapat diambil. Nanti kita akan Sebagai tambahan tadi, surga itu tempat berkumpulnya orang-orang yang percaya, tetapi pun juga yang mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Mungkin seperti itu menurut saya. Oke, terima kasih. Oke, jadi jawaban-jawaban yang tadi kami izin mengambil Bu untuk tugas ujian kami. Oke, untuk kita pindah acara yang berikut untuk doa buka oleh Juniman. Doa tutup. Doa tutup. Bagi Ibu Pendeta Bu Kris, terima kasih, jawabannya sangat memberkati kita semua.
Dan untuk itu kita tutup wawancaranya dengan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah memberkati interview kami tentang mata kuliah wawasan dunia Kristen, dan terima kasih kepada Ibu Pendeta Friska, kiranya Tuhan selalu menyertai perjalanannya dan serta segala usaha kerja tangannya. Tuhan memberkati, dan berkatilah kami mahasiswa fakultas di sini agar bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sukses selalu, Nem. Oke, Semua kita selalu. Sudah? mau foto ambil dokumentasi dulu. Oke, Krisno bisa foto. Ya, semuanya senyum, jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Sabar. 1, 2, 3. Oke, sudah guys. Thank Oke, you. sudah. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Tuhan berkati selalu dalam pekerjaan Ibu. Tuhan berkati. Berkati, sukses selalu ya. Ya, Bu. Amin. Ya Ibu. Terima kasih.